Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil laporan studi lapangan pedagogi sosial kritis, analisis dari sudut Tiga, pandang. Bill. Tiga. Kamu bilang 6. Oh, salah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil laporan studi lapangan kami berdasarkan pedagogi sosial kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil laporan studi lapangan pedagogi sosial kritis, analisis dari sudut pandang Henry Giroux dan Paul Lufren dalam komunitas Wordy LPDP UPI. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan oleh Elsya Nurul Fadlika dengan NIM 2206076, dan Nasya Sabita Ramadina dengan NIM 2202271, dan saya sendiri Sabia Ayu Lesmana dengan NIM 2210266, dan terakhir ada Suci Fitriani dengan NIM 2201957. Selanjutnya, kami akan menayangkan sedikit cuplikan dari hasil video dokumenter kami. Selamat menyaksikan. Selanjutnya akan langsung ke pemaparan materi oleh kelompok kami. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pendidikan adalah bagian dari kehidupan dan merupakan investasi masa depan suatu bangsa yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia bermutu untuk melaksanakan pembangunan. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan guna menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di era global. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia melalui LPDP UPI, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan dan pembinaan terhadap lembaga pendidikan di seluruh tanah air. Mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya langsung ke profil komunitas sendiri. Komunitas URD APDP UPI, lembaga atau lembaga pengelola dana pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, atau disebut Kelurahan APDP UPI, merupakan suatu komunitas yang terdiri dari mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang sedang menempuh pendidikan di S2 dan S3. Di dalamnya itu suatu lembaga yang mengelola dana abadi di pemerintah Indonesia yang dananya itu digunakan untuk memberikan beasiswa. LPDP itu pemberi dananya. Di tiap kampus itu ada namanya lurah. Em, em, Award di APDP ini tuh didirikan pada tahun 2013, berawal dari perkumpulan biasa. Untuk tempatnya itu sendiri belum ada. Untuk selanjutnya ada tujuan. Tujuan oleh PDP UPI yaitu yang pertama, menjadi sarana untuk menjalin silaturahmi antara award di LPDP UPI. Yang kedua, memberikan sarana untuk peningkatan kapasitas minat bakat yang dimiliki oleh awardi.
Yang ketiga, menjadi tim advokasi ketika ada permasalahan yang terkait dengan LPDP awardee. Untuk latar belakangnya yaitu LPDP ditujukan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studi dengan bantuan beasiswa. Kalau kelurahan itu bahwa komunitas yang menaunginya atau menaungi awardee sebagai penghubung antara pihak LPDP. LPDP dinaungi oleh Menteri Keuangan. LPDP UPI menghimpun untuk meningkatkan silaturahmi, saling mengenal, dan mempermudah ketika ada kebijakan-kebijakan atau ada permasalahan yang berkoordinasi tentang UKT, pihak LPDP dibayar oleh pusat dan dibantu oleh komunitas. Untuk kegiatan awardee itu, yang pertama ada webinar Ramadan, melatih penulisan yang berorientasi kepada Scopus, pengabdian ke daerah kanker ambu yang tak ada di video, atau tempat para pejuang sembuh dari kanker. Terus ada sosialisasi beasiswa LPDP, ada kunjungan ke beberapa kampus. Nah, kerjasama dengan kampus atau dengan pihak lain seperti kunjungan ke kampus Tasik, kunjungan ke kampus Serang, kunjungan ke IKIP Siliwangi. Dan untuk kolaborasi atau sponsornya itu ada BLCI atau Lembaga Kursus Bahasa Inggris. Kelebihannya yaitu PDP sendiri kan udah S2 ya, jadi kayak udah ada pengalaman. Nah, sedangkan kekurangannya itu karena pengurusnya S2 dan S3, semangatnya itu tidak kayak anak S1. Selanjutnya, boleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis teori Henry A. Giroux. Teori A. Giroux dalam analisis pedagogi kritis menyoroti pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membentuk kesadaran kritis dan menghadapi ketidakadilan sosial. Penerapan teori Giroux dapat membantu pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan dalam melibatkan siswa secara kritis, menangani masalah sosial, serta memberdayakan siswa untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Komunitas awardee LPDP UPI juga memiliki fokus pada analisis pedagogi kritis dari sudut pandang Henry Giroux dalam konteks pendidikan di Indonesia. Konsep-konsep utama dalam teori-teorinya dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran kritis di kalangan pendidik dan mengatasi tantangan-tantangan dalam menerapkan pendekatan pedagogi kritis. Contohnya dengan adanya atau diadakannya bantuan seperti beasiswa yang dimana itu sangat membantu akan keberlangsungan jangka panjang pada pendidikan di Indonesia Indonesia itu sendiri. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya, analisis teori Paulo. Analisa pedagogi kritis adalah pendekatan yang berakar pada teori Paulo Freire yang menekankan pada pendidikan pembebasan. Freire berpendapat bahwa pendidikan seharusnya bukan sekedar proses menyampaikan informasi, tetapi sebuah upaya untuk membuka pemahaman, refleksi, dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Nah, konsep utama dalam teori ini juga adalah pendidikan pembebasan, bertujuan untuk membangun kesadaran kritis sehingga dapat melihat dan mengevaluasi secara kritis realitas sosial mereka. Implementasi teori ini adalah dalam konteks pendidikan Indonesia, memerlukan perubahan paradigma yang signifikan dan yang mencakup transformasi dalam metode pengajaran. Komunitas awardee LPDP UPI yang memperlihatkan peran partisipatif dalam pendidikan masyarakat sesuai pandangan Freire berfokus pada membangun kesadaran kritis di antara pendidikan, mengubah paradigma pengajaran, dan memperjuangkan perubahan sosial melalui pendidikan. Mereka akan menggalakkan partisipasi aktif siswa, membangun kesadaran akan ketidaksetaraan sosial, serta mempromosikan pemikiran kritis sebagai alat untuk mengubah dunia menjadi lebih adil dan berkeadilan. Selanjutnya ada kondisi empiris terkait komunitas. Awardee LPDP UPI memperlihatkan kondisi empiris pembebasan atau bebas berbicara, bebas berpendapat dalam
kegiatan mereka yaitu silarasi. Aktivitas seperti namanya silarasi atau silaturahmi dan kolaborasi, hal ini relevan dengan teori Paulo Freire yaitu pembebasan dalam segi apapun. Selanjutnya, analisis pendidikan masyarakat. Komunitas LPDP sangat berkaitan dengan pengembangan pendidikan masyarakat, salah satunya dengan kegiatan sosialisasi beasiswa LPDP. Tujuannya untuk memberikan kesempatan yang luas bagi para lulusan S1 yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, jadi karena hal itu mereka membantu orang-orang yang ingin melanjutkan perkuliahan dengan adanya beasiswa LPDP S2 dan S3. Lalu mereka dengan adanya kelurahan LPDP ini, mereka membuat program preparation series, yang dimana mereka berhasil membantu kurang lebih 30 peserta dari tahap awal sampai tahap akhir, yang dimana mereka dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa LPDP. Melalui kegiatan seperti seminar atau program pembelajaran kooperatif, komunitas dapat berkontribusi untuk meningkatkan literasi, pemahaman, dan kesadaran masyarakat umum terhadap berbagai topik pendidikan. Nah, oh ya, mereka pun tidak hanya menjalankan kegiatan sosialisasi saja, akan tetapi mereka juga mempunyai kegiatan rutin seperti ke panti asuhan, ke panti jompo, dan kegiatan yang lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jika suatu komunitas dididik oleh masyarakat umum, maka komunitas tersebut dapat menjadi wadah untuk bertukar pengetahuan, keterampilan, dan kebijaksanaan melalui kegiatan ini. Oke, selanjutnya next slide. Oke, kesimpulannya, pendidikan merupakan bagian kehidupan dan investasi masa depan suatu negara yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan. Pendidikan merupakan kunci terpenting dalam peningkatan sumber daya manusia. Sejalan dengan teori analisis pendidikan kritis Henry A. Giroux menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membentuk kesadaran kritis dan memerangi ketidakadilan sosial. Juga pada teori Paulo Freire yang menekankan pada pendidikan pembebasan, LPDP-UPI menunjukkan betapa pentingnya pengimplementasian teori pedagogis sosial dalam keberlangsungan pendidikan. Bersama LPDP-UPI menjadi penghubung bagi mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan S2 atau S3 dengan bantuan dari pemerintah. LPDP yang dinaungi oleh Menteri Keuangan memberikan kesempatan luas bagi akademis untuk melanjutkan studinya yang sangat relevan dengan teori Henry A. Giroux dan Paulo Freire mengenai kesadaran kritis terkait pendidikan. Oke, mungkin sekian dari pemaparan kelompok 3. Mohon maaf bila ada kurangnya dan kesalahan dari perkataannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.